Halo, selamat datang bersama kami di channel Nyeritain Film. Kali ini kita akan nyeritain film yang berjudul Coco. Film animasi yang rilis tahun 2017 disutradarai oleh Yurik ini menceritakan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah desa kecil di Meksiko. Mereka sangat membenci musik, tapi ada satu orang di keluarga mereka yang sangat menyukai musik, sehingga hal ini tentu selalu mendatangkan masalah di keluarga tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan scene seorang wanita tua meletakkan lilin di kuburan. Kemudian scene berganti menunjukkan hiasan kain sembari seorang anak menceritakan keluarganya. Ia merasa bahwa dirinya dikutuk karena suatu kejadian pada keluarganya jauh sebelum ia dilahirkan. Pada scene ini, anak tersebut bercerita bahwa kakek buyutnya dulu adalah seorang musikus, tetapi pergi bersama gitarnya meninggalkan keluarganya. Kejadian ini membuat nenek buyutnya marah sehingga membenci musik dan memutuskan menjadi pengrajin sepatu untuk melanjutkan kehidupannya. Lalu scene berlanjut menunjukkan foto-foto dari keluarga yang sudah meninggal yang diletakkan di atas meja dan dinamakan ofrenda karena pada hari itu adalah hari orang mati atau Dia de los Muertos yang terjadi setahun sekali. Ini adalah Mama Imelda, nenek buyutnya yang sudah lama meninggal. Ini putrinya Mama Imelda, Mama Coco yang masih hidup. Inilah Miguel yakni tokoh utama dalam film ini dan ini nenek Miguel putrinya Mama Coco. Seperti yang diceritakan di awal, keluarga ini sangat membenci musik. Berbeda dengan yang lain, Miguel sendiri sangat menyukai musik. Miguel mengidolakan seorang musikus legendaris yang terkenal di Meksiko. Dia adalah Ernesto de la Cruz. Selain seorang musikus, Ernesto de la Cruz juga membintangi film terkenal dan memiliki gitar yang sangat keren. Lagunya yang paling terkenal berjudul Remember Me. Lalu ia meninggal karena bel raksasa jatuh menimpanya. Until 1942, when he was crushed. Miguel menceritakan keinginannya menjadi seperti musikus hebat itu kepada Mariachi, pelanggan jasa semir sepatunya. Orang itu mendukung Miguel dan ia ingin melihat Miguel memainkan gitar. Tetapi tiba-tiba saat Miguel hendak memainkannya, neneknya datang dan memarahinya. Miguel! Dan menyuruhnya pulang. Sesampainya di rumah, ini adalah Mama Miguel dan papanya. Miguel memberitahukan kepada keluarganya bahwa malam nanti ada kompetisi musik di Plaza Dia de Muertos. Dia mengatakan kalau ia mau mendaftar untuk ajang bakat itu, tapi tak satu pun keluarganya mengizinkan. Neneknya melarang dan mengatakan bahwa malam ini Dia de Muertos atau peringatan hari orang mati yang dimana leluhur mereka akan datang dan foto di ofrenda tadi diletakkan supaya leluhur mereka dapat menyeberang. So their spirits can cross over. That is very important. If we don't put them up. Kemudian scene dilanjutkan dengan Miguel yang sembunyi-sembunyi untuk mengikuti ajang bakat nanti malam. Lalu akhirnya ia terjebak di ruangan tempat ofrenda. Dengan cepat Miguel menyembunyikan gitar dan anjingnya di bawah meja ofrenda. Tetapi Dante anjingnya itu merusuh, memakan makanan di ofrenda yang akhirnya membuat foto nenek dan kakek buyutnya itu pecah. Lalu pada saat itu Miguel membuka lipatan dari foto itu dan ternyata foto kakek buyutnya yang dirobek itu memegang gitar yang sama persis seperti milik Ernesto de la Cruz. De la Cruz's guitar? Papa. Mengetahui hal ini, Miguel langsung menceritakan ke keluarganya dengan penuh semangat. Ia mengira bahwa Ernesto de la Cruz adalah kakek buyutnya. Tetapi kabar gembiranya ini berujung dengan nenek Miguel yang merusak gitarnya. No! Papa! Miguel sangat marah dan bercampur sedih. Ia langsung pergi dan meninggalkan mereka. Dia mendatangi plaza ajang pencarian bakat itu. Tapi sayangnya, dia tak punya alat musik lagi untuk bisa mendaftar. Dia berusaha meminjam gitar orang lain, namun hasilnya nihil. Miguel memandangi patung Ernesto de la Cruz dengan kekesalan. Lalu ia teringat akan kata-kata musikus itu.
Seize your moment atau tangkap momenmu. Akhirnya Miguel memutuskan untuk mencuri gitar Ernesto de la Cruz yang disimpan di kuburannya. Pada saat mengambilnya, ia ketahuan. Beberapa orang langsung menghampirinya. Tetapi kemudian keanehan terjadi. Miguel bisa ditembus dan tak terlihat oleh manusia. Dan ia bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi anjingnya Dante bisa melihat dia. Lantas Miguel ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Di tengah ketakutannya, Miguel bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal. Ia bertemu dengan Tia Rosita, Papa Julio, Tia Victoria, Tio Oscar, Tio Felipe, yang dimana mereka semua adalah leluhurnya. Namun Mama Imelda atau nenek buyutnya itu tidak bisa menyeberang jembatan. Kemudian keluarganya yang sudah meninggal itu kembali ke dunia kematian menyeberangi jembatan untuk menemui Mama Imelda. Mereka juga membawa Miguel. Sesampainya di sana, mereka menemui Mama Imelda yang sedang marah-marah kepada seorang di bagian pelayanan untuk menyeberangi jembatan. Mama Imelda tidak percaya dirinya tidak bisa menyeberangi jembatan itu karena setiap tahun pasti keluarganya meletakkan fotonya di ofrenda. Ternyata, Miguel dikutuk karena telah mencuri dari orang yang mati, yakni gitar yang di kuburan tadi. Dan lebih parahnya lagi, Mama Imelda tak bisa menyeberang karena dia telah mengambil foto Mama Imelda dari ofrenda. Kemudian Miguel diberi restu Mama Imelda untuk pulang menggunakan kelopak bunga dengan syarat Miguel tidak boleh bermain musik. Ini pun berhasil. Dia sudah kembali ke dunia kehidupan, tetapi Miguel tetap bersikeras untuk bermain musik, sehingga ia kembali mencuri gitar itu. Mariachi Plaza, here I come! Dan ya, Miguel kembali lagi ke dunia orang mati, karena tak ada satupun keluarganya yang mau memberikan restu kepadanya dengan syarat ia boleh bermain musik. Ia kabur mencari sang musikus Ernesto de la Cruz untuk meminta restu yang dikiranya adalah kakek buyutnya. Sementara itu, kabar dirinya seorang anak yang masih hidup kabur dari keluarganya sudah tersebar luas di dunia orang mati tersebut. Miguel berusaha mencari kakeknya bersama dengan Dante anjingnya. Dalam pencariannya, Miguel bertemu dengan seorang laki-laki bernama Hector. Sama seperti Mama Imelda, laki-laki itu juga tak bisa menyeberangi jembatan karena keluarganya tidak memasang fotonya di ofrenda. Ia sudah bertahun-tahun tak bisa menyeberang. Miguel mendapatkan nasib baik. Ternyata Hector kenal dengan Ernesto de la Cruz. Hector mengaku Ernesto adalah teman lamanya. Lalu mereka membuat perjanjian kalau Hector akan mempertemukan Miguel dengan Ernesto, Miguel harus meletakkan foto Hector di ofrenda supaya ia juga bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya yang masih hidup. Di sisi lain, Mama Imelda dan keluarganya terus mencari Miguel yang dibantu oleh pemandu roh yang merupakan adalah seekor kucing besar yang bisa terbang. Who has that barrel Miguel touched? Supaya orang-orang tidak tanda dengan Miguel yang masih hidup, Hector mendandani Miguel seperti orang yang sudah mati. Rupanya pada malam itu, Ernesto akan melakukan konser besar di tengah kota. Hector mengetahui di mana gladi bersihnya, lalu langsung mengajak Miguel. Tetapi sayang 1000 kali sayang, Ernesto tidak datang ke gladi bersihnya sendiri. Mereka hanya menjumpai orang-orang yang lain yang sedang melakukan JR. Ternyata Hector cukup terkenal di dunia orang mati melalui kematiannya yang dikarenakan tersedak minuman. Tetapi Hector menyangkal dan mengatakan bahwa itu semua tidaklah benar. Kemudian orang yang kenal dengan Hector di sana mengatakan, jika memang kalian ingin menjumpai Ernesto, ada kompetisi musik di Plaza de la Cruz. Pemenangnya akan mendapatkan tiket konser Ernesto. Di sisi lain, Mama Imelda dan pemandu rohnya itu sudah mengetahui jejak Miguel dan Hector. Miguel. Kemudian Miguel yang mau mendaftar di kompetisi itu tidak mempunyai gitar, tetapi Hector membantunya. Hector mengajak Miguel ke rumah temannya yang punya gitar.
Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Hector kalau temannya sebentar lagi akan mengalami akhir kematian. Karena tak ada satupun keluarga temannya itu yang meletakkan foto di ofrenda atau mengingat temannya. Lalu Hector menyanyikan lagu sebagai perpisahan untuk temannya itu. Akhirnya teman Hector menghilang dari dunia kematian atau kematian akhir. Hector sendiri tidak tahu kemana perginya orang yang mengalami kematian akhir. Karena waktu terus berjalan, Miguel dan Hector segera pergi ke kompetisi. Miguel bermain gitar dan bernyanyi. Tak disangka, banyak orang menyukai penampilan Miguel. Semua orang bersorak. Ternyata Mama Imelda dan keluarganya sudah dekat dengan Miguel. Miguel melihat keluarganya dari atas panggung. Lantas ia langsung turun dari panggung dan mengajak Hector. Hector marah kepada Miguel. Rupanya Miguel berbohong. Ia mengatakan tidak ada keluarganya yang lain selain Ernesto di dunia kematian tersebut. Karena padahal Miguel bisa meminta restu kepada keluarganya lalu menaruh foto Hector di ofrenda. Sedangkan kesempatan Hector tinggal malam itu saja karena ia sudah mulai memudar. Akhirnya perdebatan Miguel dengan Hector terjadi. Merasa Hector hanya mementingkan diri sendiri, Miguel marah dan mereka berpisah. Miguel memutuskan untuk menemui Ernesto sendirian. Go! Where did you go? Tak lama kemudian, ia sampai di konser itu. Dia lolos dari pemeriksaan tiket dengan bersembunyi di alat musik pemenang kompetisi tadi. Thanks, guys. Begitu banyak orang yang mengerumuni Ernesto, sehingga Miguel kesusahan menemuinya. Ide cemerlangnya datang. Ia bernyanyi dengan kuat dan bagus. Semua orang terpesona dan terdiam. Begitu juga dengan Ernesto. Dia melihat dan mendengar Miguel bernyanyi. Akhirnya keinginan Miguel tercapai. Ia sangat senang dia bisa bertemu dengan Ernesto. Miguel berkata kepada Ernesto bahwa Miguel adalah cucunya. Miguel menceritakan kenapa ia bisa sampai di situ. Ernesto juga sangat senang dan memberitahukan kepada semua orang ternyata ia memiliki seorang cucu yang pandai bermain musik dan bernyanyi. Di sisi lain, Hector menyamar sebagai Frida, artis perempuan yang sangat terkenal untuk bisa masuk ke konser itu. Karena badan Miguel yang sudah mulai berubah menjadi tulang, ia langsung meminta restu kepada Ernesto untuk segera pulang. Ernesto pun memberikan restunya. Tetapi kemudian, tiba-tiba Hector datang menghampiri mereka. Miguel, I give you my blessing. We had a deal, chamaco. Hector meminta Miguel untuk meletakkan fotonya di ofrenda sesuai perjanjiannya yang di awal. Ernesto mengambil foto Hector dan mengenalinya. My friend, you're being forgiven. Berpuluh-puluh tahun semua orang yang masih hidup atau yang sudah mati ternyata dibohongi. Kebenaran terungkap. Rupanya Ernesto mengambil lagu Hector yang berjudul Remember Me dan menaruh racun di minuman Hector. My friend? Or something I drank. Dan parahnya lagi, kejadian itu sama persis dengan film yang terkenal yang diperankan Ernesto. Hector marah dengan Ernesto dan memukulinya. Tetapi Hector diamankan oleh security Ernesto. Karena Miguel sudah mengetahui semuanya, Ernesto mengurung Miguel di lubang besar yang dimana Hector juga ada di sana. Tetapi kemudian Hector sudah mulai merasakan dirinya sebentar lagi akan mengalami akhir kematian. Dengan keputusasaan, Hector mengatakan dia harus meminta maaf dengan putrinya Coco. Miguel teringat dengan sebuah foto, sepertinya mulai melupakannya. Dan jika Coco meninggal di dunia kehidupan, Hector akan mengalami akhir kematian dan tidak akan pernah bertemu dengan Coco putrinya. Miguel yang saat itu tidak mau melihat Hector bersedih, mengatakan ia bangga mempunyai keluarga seperti Hector.
Lalu mereka berteriak sekuat-kuatnya. I'm proud to be his family! Dan ya, usaha mereka tak sia-sia. Mama Imelda datang dengan pemandu rohnya dan Dante. Langsung saja Miguel dan Hector diselamatkan menaiki pemandu roh Mama Imelda. Di perjalanan, tiba-tiba Dante berubah menjadi seperti pemandu roh dan juga bisa terbang. Mama Imelda diselimuti kebencian terhadap Hector, langsung memarahi Hector dan mengatakan karenanya lah Miguel bisa sampai di lubang besar tadi. Miguel menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga memberitahukan bahwa dulu Hector tidaklah sengaja meninggalkan Mama Imelda, melainkan karena dibunuh De la Cruz. Imelda tetap tidak mau memaafkan Hector. Sementara itu, Hector merasakan kembali dirinya mulai memudar. Segera mereka menyusun rencana untuk menemui De la Cruz dan mengambil foto Hector yang sekarang bersama De la Cruz. Mereka berjumpa dengan De la Cruz yang bersiap-siap untuk konsernya. Kejar-kejaran pun terjadi. Hector lari ke arah panggung, sedangkan mereka berkelahi dengan security. Di waktu bersamaan, Mama Imelda berhasil merampas foto Hector. Tetapi kemudian tempat Mama Imelda terangkat ke atas panggung. Di sisi lain, De la Cruz mengejar dengan menaiki tangga. Begitu juga dengan Miguel dan keluarganya. Mama Imelda yang sudah benar-benar di atas panggung sangat terkejut karena lampu menyorotinya. Sekarang semua pandangan orang hanya tertuju padanya. Ernesto, Miguel, dan keluarganya juga sudah sampai di atas. Supaya orang-orang tidak heran, Mama Imelda bernyanyi sambil menuruni tangga dan melewati security. Tetapi Ernesto, si prianan licik itu, bernyanyi juga sambil mau mengambil foto Hector. Tetapi dia tidak berhasil. Mama Imelda berhasil kembali mendapatkan foto itu. Sampai-sampai ia kesenangan dan memeluk Hector. Tanpa berlama-lama, Mama Imelda memberikan restu untuk Miguel. Tetapi De la Cruz, prianan licik itu, menyandra Miguel dan membawanya pergi ke pinggir gedung. Saat De la Cruz menceritakan kejahatannya, Tia Rosita dan Victoria sengaja mengarahkan kamera ke Ernesto, di mana kamera itu terhubung ke layar besar di depan penonton. Ernesto yang tak menyadarinya terus berbicara mengatakan kejahatannya sampai semua penonton tahu bahwa Ernesto adalah seorang pembunuh dan mencuri lagu Hector untuk menjadi musikus yang terkenal. Jiwa psikopatnya datang. Dengan santainya ia melemparkan Miguel. Dante pun berusaha menyelamatkan Miguel. Saat bersamaan, foto Hector terlepas dari tangan Miguel. Miguel pun hampir jatuh, tetapi beruntung ia berhasil diselamatkan pemandu roh Mama Imelda. Di sisi lain, foto Hector pun sudah jatuh ke air. Sementara itu, Ernesto kembali ke panggung. Langsung saja semua penonton menyoraki dan melemparinya. Miguel dibawa bersama keluarganya. Pemandu roh Mama Imelda marah melihat Ernesto. Ia mencampakkan Ernesto ke bel raksasa dan kemudian semua orang bersorak-sorak senang. Di sisi lain, Hector sudah sangat lemah, sedangkan matahari sudah mulai terbit. Miguel harus segera pulang. Hector dan Imelda memberikan restu untuk Miguel tanpa syarat. I won't let Coco forget you. Miguel kembali ke dunia kehidupan dan langsung pulang menemui Mama Coco. Ia berusaha mengingatkan Mama Coco akan Hector. I saw your papa. Remember, Papa? Lalu akhirnya Miguel menyanyikan lagu Hector Remember Me di depan Mama Coco dan semua keluarganya. Keajaiban datang. Mama Coco mulai ingat dan ikut bernyanyi. Bahkan Mama Coco kembali ingat nama anaknya. Elena, what's wrong, Mika? Nothing, Mama. Dan juga ingat bahwa dia ada menyimpan foto papanya Hector di sebuah buku di dalam laci. Foto itu adalah foto dari sobekan kepala Hector.
Lalu scene dilanjutkan 1 tahun kemudian di hari orang mati atau Dia de los Muertos dengan memperlihatkan Miguel dan neneknya yang meletakkan foto Mama Coco di ofrenda. Juga terlihat foto Hector sudah tersambung. Sementara itu, Imelda, Hector, dan Coco sudah bertemu di dunia kematian dan akan menyeberangi jembatan bersama keluarganya. Pada malam itu, mereka keluarga Rivera, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, berkumpul bersama dengan gembira sembari Miguel bermain gitar, lalu film selesai. Nah, begitulah cerita film yang berjudul Coco. Film persembahan Pixar dan Disney ini memang sangat kental dengan adat suatu daerah. Walaupun bertema misteri tentang kebudayaan orang meninggal, film ini tidak menunjukkan keseraman sama sekali. Malahan kita dibuat terkesan dengan visualnya yang sangat indah dan menakjubkan. Baiklah, untuk kamu yang mau merequest film apa selanjutnya, boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, like kalau kamu suka, dislike kalau tidak suka. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya.